Ayah dan bunda, siapa yang hari ini belum ngeteh? Nah kalau belum ngeteh, pause dulu videonya. Terus ajak ayah atau bunda untuk ngeteh bareng sambil ngobrol. Yang pastinya ngetehnya bareng Teh Tarbangun Torti. Pasti ngobrolnya lebih asik. Bunda dan ayah, tahu nggak sih? Stunting merupakan masalah gizi yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak. Anak yang mengalami stunting memiliki produktivitas yang rendah, kemudian memiliki kecerdasan yang di bawah normal serta rentan terhadap penyakit. Serta jangka panjang, stunting ini dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 20%, yang artinya menurut WHO, apabila suatu penyakit di masyarakat sudah mencapai angka lebih dari 20%, maka penyakit itu masuk dalam kategori kronis. Dan artinya, menurut WHO, 1 dari 3 anak di Indonesia sudah mengalami stunting. Salah satu provinsi di Indonesia yang mencapai angka prevalensi stunting cukup tinggi adalah Provinsi Papua. Prevalensi stunting di Papua sendiri mencapai angka 27,9% dan khusus untuk Papua Barat mencapai 30,2%. Dan untuk tahu lebih dalam terkait kasus stunting yang ada di Papua, yuk kita simak bareng-bareng segmen Talk and Tea bersama dengan perwakilan BKKBN Papua, Pak Joni Suh. Selamat siang Pak John, sehat Pak? Selamat siang, sehat selalu. Sehat selalu, semangat selalu ya Pak ya. Semangat. Semangat selalu. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang lebih dalam nih Pak terkait ancaman stunting di ujung timur Indonesia. Nah, tapi sebelum kita mulai bincang-bincangnya, akan ada pemutaran video terlebih dahulu ya Pak ya. Yap. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Saya mau bertanya nih kepada Pak John sendiri, kira-kira kondisi terkini dan teraktual dari stunting yang ada di Papua ini kira-kira seperti apa Pak? Boleh diperjelas Pak? Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa saat ini program pemerintah pusat khususnya di Papua itu lagi gencar bagaimana menurunkan angka stunting khususnya di Papua. Kita tahu bersama bahwa angka nasional Papua itu termasuk cukup tinggi dibandingkan posisi yang ada di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Tapi sebelum saya memberikan informasi, saya memberikan sedikit gambaran situasi dan kondisi Papua sehingga perlu kita paham bahwa menyelesaikan stunting tidak bisa disamakan Indonesia bagian timur khususnya Papua, bagian tengah dan bagian barat. Saya perlu sedikit memberikan gambaran begini. Papua itu terdiri dari 29 kabupaten. Dari 29 kabupaten atau 28 kabupaten satu kota, perlu kita tahu bersama bahwa dari 29 kabupaten kota tersebut hanya 3 kabupaten yang bisa dijangkau dengan darat. 27 kabupaten seluruhnya dijangkau dengan transportasi udara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kondisi situasi saat ini, situasi keamanan di beberapa daerah memang mengalami sedikit kendala. Salah satu hal, dengan adanya menggunakan transportasi udara, maka biaya-biaya
bahan pokok di daerah-daerah pedalaman harganya akan menjadi tinggi. Ini yang pertama. Saya sedikit memberikan gambaran, salah satu contoh saya memberikan sosialisasi di Kabupaten Intan Jaya. Ketika saya sampai di Intan Jaya mengumpulkan orang, bahkan sebelum mengumpulkan orang saya mengunjungi bagaimana kalau mereka itu bisa mendapatkan asupan gizi yang baik. Tapi ternyata serta ditanyakan ke para pedagang untuk membeli saja satu buah supermie bisa menghabiskan uang sampai Rp75.000. Ketika hal itu menjadi pemikiran menyelesaikan stunting, itu menjadi suatu bahan pemikiran bagi kita bahwa menyelesaikan stunting itu kalau seperti di bagian barat sana dengan memberikan asupan gizi maka stunting itu bisa selesai. Di Papua itu perlu dipikirkan masalah ekonomi. Konsumsi untuk meningkatkan gizi masyarakat itu di daerah-daerah tertentu, ketika masyarakat menggunakan makanan bahan pokok, ketika tidak ada perubahan maka bisa saja menimbulkan kebosanan kepada keluarga tersebut untuk menikmati atau meningkatkan gizi tersebut. Jadi butuh intervensi bagaimana kebutuhan lokal itu dirubah supaya bisa mereka nikmati untuk meningkatkan gizi. Nah, ini salah satu gambaran umum pertama kenapa stunting di Papua cukup tinggi. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan bahwa tingkat pendidikan khususnya di daerah pedalaman masih banyak yang rendah. Sehingga ketika kita memberikan informasi untuk mereka merubah perilaku cukup berat karena harus dibutuhkan kelangsungan informasi yang terus-menerus. Kedua, masalah budaya. Ketika budaya itu masih melekat di masyarakat dan intervensi pemberian informasi itu terbatas, maka stunting itu akan mengalami kesulitan ketika akan menurunkan hal tersebut. Hal-hal lain yang perlu juga saya tambahkan tentang bagaimana penurunan stunting, ini dukungan fasilitas dalam hal menanggulangi ibu-ibu hamil dan pencegahan hal-hal yang akan terjadi kepada ibu yang mau melahirkan dan mau punya anak itu akan menjadi sulit walaupun tenaga medis ada dengan fasilitas yang tidak mendukung. Tadi Bapak menceritakan gitu ya Pak, kendala-kendala yang memang menyebabkan akhirnya angka stunting di Papua cukup tinggi seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari data nih Pak, data terkait stunting yang ada di Papua, memang faktanya stunting di Papua cukup tinggi berarti ya Pak ya? Ya, faktanya memang dari data serta kami mengambil data pada tahun 2018 memang cukup tinggi karena kondisi dan situasi. Pelayanan pemerintah semaksimal apapun, tapi dengan jangkauan, rutinitas pelayanan, menyiapkan segala sesuatu untuk meningkatkan gizi, masyarakat itu punya keterbatasan sehingga ketika pelayanan tidak rutinitas, resiko untuk ibu-ibu melahirkan stunting itu tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan dan kenyataan yang kita hadapi, angka kelahiran ibu di Papua ini tinggi, termasuk kematian ibu dan anak di Papua ini tinggi, diakibatkan oleh apa? Ini sedikit saya memberikan gambaran. Di Papua itu seorang perempuan menikah di bawah umur 20 tahun masih cukup tinggi. Baik Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan 4 kendala yang memang menyebabkan kondisi stunting yang ada di Papua. Yang pertama ekonomi, kemudian pendidikan, budaya, dan juga fasilitas yang tidak memadai. Nah, boleh diceritakan nggak Pak, maksudnya lebih fokus di tentang budayanya sendiri, maksudnya budaya seperti apa sih yang menyebabkan stunting ini di Papua, boleh diceritakan Pak? Budaya di Papua ini memang itu yang saya katakan tadi, ketika dia ada di daerah pedalaman, ketika seorang keluarga sudah mempunyai anak dan anaknya cukup lebih dari kemampuan untuk dia membiayai hidup, kecenderungan untuk dinikahkan walaupun belum cukup umur, pertama. Dan kedua, ada budaya ketika mau ingin meningkatkan ekonomi keluarga, seorang perempuan itu bisa menikah dengan kalangan laki-laki yang ekonominya yang bisa dianggap dapat memperbaiki status keluarga. Nah, ini salah satu hal yang memang kondisi yang kita hadapi di lapangan. Saya seperti katakan tadi,
akhirnya menjadi budaya ketika dia mempunyai anak perempuan, ketika sudah waktunya, walaupun belum umur mencukupi untuk nikah, tapi ketika ekonominya sudah tidak mencukupi, ketika ada orang menawarkan untuk nikah, kecenderungan untuk dinikahkan, padahal umurnya belum siap untuk nikah. Apalagi seorang perempuan belum siap untuk hamil, bahkan melahirkan. Makanya seperti saya katakan tadi, maka tingkat kematian ibu dan bayi di Papua dianggap cukup tinggi. Oke, siap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kira-kira kalau untuk penanganan stunting yang ada di Papua ini, siapa saja sih Pak yang terlibat di dalamnya? Kemudian apa saja program yang memang sudah dijalankan untuk penanganan stunting yang ada di Papua ini? Di Papua ini sudah dibentuk tim penanggulangan stunting. Tim penanggulangan stunting itu keterlibatan dari seluruh instansi yang ada di Papua. Tetap di bawah koordinir Dinas Kesehatan Provinsi, Bapeda, termasuk BKKBN yang gencar dalam hal pertemuan-pertemuan bagaimana pelaksanaan penanggulangan stunting di Papua. Juga dari Bappenas ada MOU atau tanda tangan dari seluruh bupati yang ada di Papua untuk punya kepedulian dalam hal menuntaskan stunting yang ada di Papua agar supaya target pemerintah yang menurunkan tahun 2024 ke 14% itu bisa tercapai. Nah, inilah kerja keras yang sementara ini dilakukan. Makanya langkah-langkah yang telah dilakukan di provinsi telah membuat tim tingkat provinsi. Di kabupaten kota juga telah membuat tim penanggulangan stunting tingkat kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini semua kabupaten telah melaksanakan KIE. Jadi telah melaksanakan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap pengambil kebijakan, khususnya ke provinsi. Nah, ketika kami turun di kabupaten kota, di samping kami melakukan pelayanan keluarga berencana, memberikan informasi tentang bagaimana menurunkan stunting di kabupaten tersebut. Jadi kita membawa visi dan misi programnya kami, tetapi tidak melupakan bagaimana stunting, karena BKKBN salah satu sektor yang diandalkan saat ini bagaimana menurunkan stunting, karena ibu hamil di Papua ini cukup tinggi. Jadi seorang ibu itu untuk mempunyai anak yang jaraknya dekat itu cukup tinggi. Jadi sekarang BKKBN gencar bagaimana tidak membatasi kelahiran tapi mengatur jarak kelahiran, karena yang membuat tingkat kematian bayi dan ibu di Papua itu tinggi karena seorang ibu itu sering melahirkan atau jarak melahirkannya pendek. Cuma memang nggak bisa dipungkiri bahwa nggak bisa maksimal. Tidak seperti di Jawa, hari ini bisa kita kunjungi satu kabupaten, bisa kita kunjungi 10 distrik, tapi di Papua ya harus menggunakan waktu yang cukup panjang. Sehingga itu yang tidak maksimal pelaksanaannya secara utuh. Tetapi sudah berbuat yang luar biasa, dan ini yang kami lakukan. Maka seperti yang saya sampaikan melalui video dan foto-foto, dan ternyata itu merubah situasi. Apalagi ada produk yang pernah dikirimkan ke BKKBN itu dari teh yang kita kami kasih ke ibu, ternyata serta kami interview ulang, mereka bilang, Pak, ini cukup bermanfaat. Ya, itu salah satu hal sebagai pendukung, tetapi kami informasikan menggunakan produk tersebut, tapi harus dibarengi juga dengan asupan gizi yang lain-lain, bukan tergantung pada salah satu produk sehingga sudah melupakan gizi yang lain. Sehingga kami gencar baik meningkatkan kesehatan pola hidup, pola asuh anak, bahkan pendidikan terhadap anak, karena itu semua mempengaruhi terjadinya stunting ketika kondisi itu terjadi di masyarakat yang ada di Papua. Karena kita tahu bersama kecenderungan Papua itu ada di pedalaman-pedalaman yang masih butuh intervensi yang cukup tinggi oleh pemerintah. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, siap Pak. Tadi Bapak juga sempat sampaikan ya Pak ya, salah satu program yang sudah dilaksanakan untuk penurunan stunting, salah satunya kemarin sudah ada pengiriman gitu ya Pak ya, produk teh Tor Bangun atau Torti ke Papua seperti itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari pelaksanaannya sendiri gitu Pak, setelah diberikan teh Tor Bangun dan sebagainya, bagaimana sih pendapat dari ibu-ibu yang ada di sana, dan yang Bapak lihat nih, apakah memang cukup menolong untuk penurunan stunting yang di sana atau seperti apa? Dan lain sebagainya,
Nah, kebetulan ada torti yang diberikan kepada kami untuk membantu ibu-ibu. Untuk membeli 1 liter bensin itu, kalau lagi tidak ada 150.000 per liter. Nah, itu menjadi contoh bagi anak-anak remaja di Papua, dan semangat inilah yang sementara kami gencarkan di Papua ini, agar supaya remaja-remaja di Papua menjadi remaja yang berkualitas. Yuk ayah dan bunda, kita selamatkan anak-anak kita dari bahaya stunting dengan rutin memantau tumbuh kembangnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai bertemu di segmen Talk and Tea selanjutnya. Bye!